Lopo ada juga beberapa balai-balai atau gazebo yang sengaja dibuat oleh pengelola sebagai tempat beristirahat wisatawan. Sebentar lagi matahari akan segera terbenam, namun keceriaan pengunjung di pantai ini tak juga padam. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Pantai Tablolong adalah pantai yang ramah bagi semua pengunjung. Pasir putihnya yang terhampar di sepanjang bibir pantai masih bebas dari tebalan sampah. Pengunjung pun, khususnya anak-anak, bisa aman dan nyaman bermain-main hingga berguling-guling. Gelombang air laut Pantai Tablolong juga dikenal tenang, sehingga pengunjung pun bisa berenang atau sekedar bermain air dengan lebih aman. Pantai Tablolong juga dikenal memiliki pesona terumbu karang yang cantik dan tersebar di beberapa titik garis pantai. Uniknya, barisan terumbu karang itu akan muncul ke permukaan ketika air laut surut. Surutnya air laut biasanya terjadi pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Tidak sepanjang waktu, cuaca terik menerjang Pantai Tablolong. Jika itu terjadi, tenang saja. Deretan pohon centigi atau Pempis akidula yang tumbuh subur di bibir pantai akan memberikan kesejukan di Pantai Perawan ini. Jika lelah bermain air atau ingin melepas penat, pengunjung bisa sejenak bersantai di dalam lopo yang terdapat di bibir pantai. Lopo adalah rumah adat orang timur yang terbuat dari alang-alang.
Lopo ada juga beberapa balai-balai atau gazebo yang sengaja dibuat oleh pengelola sebagai tempat beristirahat wisatawan. Sebentar lagi matahari akan segera terbenam, namun keceriaan pengunjung di pantai ini tak juga padam. Berkunjung ke pantai Tablolong di Kupang Barat menjadi agenda wajib bagi siapapun penggila wisata bahari. Di apit dua pulau besar yaitu Pulau Rote dan Pulau Timur, pantai Tablolong dikenal memiliki banyak keistimewaan. Keistimewaan itu tidak yang terlihat dari pasir yang membentang putih dan warna air lautnya yang membiru, namun juga dari gelombang air lautnya yang relatif lebih lantai dan tenang. Dengan gelombang air laut yang tenang, pengunjung pun bisa berenang atau sekedar bermain air dengan lebih aman. Selain itu, pengunjung juga bisa snorkeling atau menyelam. Sayangnya, di lokasi wisata ini tidak disediakan tempat penyewaan alat snorkeling atau menyelam. Taman wisatanya lebih dipercantik dan untuk kebersihan juga mungkin ada orang-orang kebersihan yang dipekerjakan di sini supaya tetap dirawat dan tetap bersih. Keistimewaan lain akibat diapit dua pulau besar menjadikan pantai ini dijadikan jalur migrasi ikan yang cukup ramai. Ikan-ikan itu bermigrasi dari perairan di Laut Tior menuju Laut Sewu. Jika musim migrasi ikan tiba, banyak pemancing berdatangan. Tidak hanya pemancing lokal, namun juga dari mancanegara. Pecinta mancing bahkan menyebut Tablolong sebagai surganya para pemancing. Selain ikan, beberapa spesies biota laut lainnya kerap bersembunyi di karang-karang sepanjang garis pantai. Dengan airnya yang jernih, biota itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoak. Stop hoax sekarang. Selain itu, biota lautnya juga menjadikan Tablolong sebagai penghasil rumput laut terbesar di Nusa Tenggara Timur. Jika musim panen rumput laut tiba, petani atau nelayan akan hilir mudik mengangkut hasil panen dan menjemur rumput laut di sepanjang bibir pantai. Pantai Tablolong juga dikenal sebagai tempat hidup para penyu atau anak-anaknya, atau disebut tukik. Mereka bahkan bisa ditemui saat berjuang untuk berenang ke lautan. Swim, baby! Kayak anak penyu.
Selain tukik di pantai Tabalong juga banyak ditemui bulu babi atau landak laut. Bentuknya seperti bola berduri yang bergerak dengan cara menggelinding. Sekilas tampak seperti tertiup angin. Duri-duri sekitar tubuhnya cukup panjang, sekitar 4 hingga 5 inci. Selain tajam, duri ini juga cukup berbisa. Jika tanpa sengaja menginjak atau menyentuhnya, duri-duri ini bisa menancap dan tertinggal di kulit bagian dalam. Meski menyeramkan, bulu babi bukanlah makhluk yang agresif. Hewan ini banyak ditemui di perairan dangkal dekat pantai dan biasanya bersembunyi di balik karang yang ada di laut. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Warna langit sudah mulai menjingkar, artinya senja sudah tiba. Nun jauh di ufuk barat, matahari perlahan-lahan turun seakan ingin menenggelamkan diri ke dasar lautan. Lika-liku awan pun mulai membentuk garis langit yang berbeda, memberikan variasi warna yang beraneka rupa. Ada warna jingga yang mempesona, ada sebuah warna biru yang mulai surut, ada juga warna merah jambu yang sendu, dan sepoles warna putih yang tetap terlihat bersih. Dia pun tenggelam seakan ditelan dalamnya lautan. Langit pun sudah berganti dan siap menanti kisah baru yang penuh misteri.